selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan mengajar kita untuk setia dalam perkara kecil. Apa sih perkara kecil? Ya, berkata jujur, bertindak benar, terus kemudian kalau kalian di rumah suka bantu mama, suka nyapu, rajin gitu ya, bangun tidur, langsung bereskan tempat tidur, pagi-pagi mandi gitu kan, itu perkara-perkara kecil. Kalau kita tidak suka melakukan hal yang kecil dengan setia, maka kemungkinan besar kita juga tidak akan setia dalam perkara yang besar. Untuk mencapai langkah 1000 kilometer ke depan, maka diawali dengan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kalau kita tidak memulainya dari hal yang kecil, maka kita tidak akan bisa melakukan hal yang besar. Ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-12 mulai. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku datang mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ada 10 orang hamba, kalau zaman dulu hamba itu seperti budak belian itu dia harus melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Mau tidak mau dia harus lakukan karena dia milik tuannya. Nah, ada 10 orang yang diberikan modal oleh tuannya 1 mina. Nah, setiap orang harus menjalankan uang itu supaya uang itu menjadi lebih banyak. Itu modal. Dikasih modal memang kecil. Tapi tuannya ingin lihat apakah dengan modal kecil ini maka hamba-hambanya ini bisa menjalankannya dengan baik. Dan setelah dia kembali dari beberapa waktu kemudian, maka datanglah para hamba itu kepada tuannya. Hamba yang pertama berkata, Tuan, dulu Tuan kasih 1 mina, sekarang sudah jadi 10 mina. Wah, tuannya berkata, wow, luar biasa, kamu hebat. Kamu dikasih 1, bisa menghasilkan 10. Kamu setia dalam perkara kecil, sekarang aku akan berikan perkara yang besar.
kamu boleh memimpin 10 kota. Wah, pasti orang itu senang sekali, nggak menyangka dari menjalankan hanya satu mina, dia akan menjadi pemimpin untuk 10 kota. Lalu datang yang kedua, dia menjalankan satu mina dan menghasilkan 5 mina. Dan tuannya berkata, kamu luar biasa, kamu hebat. Kamu setia dalam perkara kecil, karena kamu setia dalam perkara yang kecil, kamu diberi 1 mina, menghasilkan 5 mina, maka sekarang aku akan memberikan kepercayaan kepadamu untuk memimpin 5 kota. Wah, senang sekali ini orang yang kedua. Karena tuannya memberikan kepercayaan yang lebih besar. Nah, kemudian datanglah yang ketiga. Yang ketiga ini agak aneh. Dia berkata, Tuan, ini uangnya Tuan, saya kembalikan. Tuan itu Tuan yang jahat, ngasih modal kok cuma 1 mina. Nih, saya kembalikan sama Tuan, ini sudah saya simpan di sapu tangan. Saya kembalikan. Nah, tuannya melihat hambanya ini enggak nurut, enggak mau lakukan apa yang diperintahkan, maka tuannya marah betul pada hamba itu. Dan tuannya berkata, ambil mina itu daripadanya, serahkan kepada yang lain, serahkan kepada yang 10. Lalu orang-orang, loh itu kan dia sudah punya, sudah banyak. Enggak apa-apa, kasih sama yang bisa dipercaya. Orang itu dapat dipercaya. Orang yang ini tidak dapat dipercaya. Mulai sekarang aku akan percayakan kepada orang-orang yang hanya dapat dipercaya dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar untuk dia. Aku akan mempercayai dia untuk perkara-perkara yang besar. Nah, Om Yanto ingat dulu, Om Yanto belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Cuma nyuci motor. Nah, dulu di pastori itu ada beberapa motor. Jadi motor-motor itu tidak bagus, sudah lama. Nah, kalau pagi-pagi harus mencuci motor. Nah, Om Yanto belajar setia mencuci motor. Dan apa yang terjadi, Om Yanto tidak berpikir bahwa Om Yanto dilihat oleh Bapak Gembalanya Om Yanto. Om Yanto hanya cuci motor dan mencuci motornya yang dipercayakan sama Om Yanto. Tiap pagi Om Yanto cuci. Nah, habis nyuci motor yang punya Om Yanto lihat yang punya temannya Om Yanto juga ternyata kotor dan belum dicuci. Om Yanto pikir, udahlah tak cuci sekalian. Jadi setiap pagi kalau lihat motornya Om Yanto kotor, Om Yanto cuci, punya temannya Om Yanto kalau tidak sempat dicuci, Om Yanto cucikan. Dan berulang-ulang kali. Apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan kemudian, maka gereja membelikan 1 motor baru untuk gereja yang dimana Om Yanto tinggal. Motor baru itu harusnya kan diserahkan kepada yang lebih dulu dari Om Yanto, kepada yang senior. Om Yanto waktu itu paling muda sendiri. Tapi apa yang terjadi? Motor yang baru itu diserahkan ke Om Yanto. Kenapa? Karena dari penilaian Bapak Gembala, Om Yanto suka mencuci motor yang jelek, sudah setia, terus kemudian suka cuciin yang lain juga. Kalau dikasih yang baru pasti akan dicuci. Dan puji Tuhan, Om Yanto dapat motor yang baru, senang dong dapat motor yang baru. Lalu berikutnya 3 bulan kemudian datang lagi motor yang baru lagi. Motor yang pertama yang baru itu Bapak Pendeta berkata, serahkan sama yang lain. Ini motor yang baru lagi, kamu lagi yang pegang. Waduh, jadi dalam waktu 3 bulan ada 2 motor baru yang Om Yanto harus pegang. Akhirnya yang satu serahkan, sekarang Om Yanto pegang yang lebih baru lagi. Karena setia dalam perkara yang kecil, hanya mencuci motor saja tiap pagi. Akhirnya Om Yanto bisa menikmati motor yang baru dalam 1 tahun, 2 yang baru. Nah, kalau kalian ingin dipercaya sama orang lain, belajarlah setia dalam perkara yang kecil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menghadapi ujian, jujur dalam ujian. Supaya kamu nanti menjadi orang yang jujur waktu kamu bekerja di pemerintah atau di perusahaan. Dan Tuhan akan memberkati kamu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.